Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi ngaji pernafasan kita ya. Kita sampai di section 4 ini, section 4. Di section ini kita akan berlatih bagaimana untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi kita ya. Jadi ada dua latihan nanti di section ini. Silahkan pemirsa nanti bisa menyimak, disimak sampai full biar tidak ada materi yang terlewat ya. Penting untuk diperhatikan ya ini, bahwa hiperventilasi dan penahanan nafas adalah latihan yang sangat kuat yang dirancang untuk mengganggu sementara keseimbangan tubuh untuk memicu adaptasi. Jadi kalau teman-teman mau atau pengen lebih gampang fokus, lebih gampang tenang gitu dalam menghadapi misal mau ujian atau mau berbicara di depan umum dan ya mau apapun itu yang sekiranya membuat adrenalin terpacu ya. Nah, silakan teman-teman bisa berlatih atau sering-sering berlatih dalam menahan nafas ini ya. Nah, cuma perlu diperhatikan bahwa tentu ketika latihan ya jangan pas mau tampil. Jadi misal mau presentasi terus latihannya beberapa saat sebelum presentasi ya itu jangan ya. Ya pas pas di apa namanya ya pas di waktu-waktu jauh-jauh waktu sebelumnya atau satu hari sebelumnya mungkin nah itu enggak apa-apa. Fungsi menahan nafas adalah untuk meningkatkan kadar CO2 dalam tubuh ya, salah satunya itu. Jadi ketika CO2 dalam tubuh itu meningkat ya, nanti tubuh itu akan lebih adaptif atau gampang beradaptasi terhadap tekanan atau stres. Ya, sehingga nanti ketika tubuh kita, atau kita sedang dalam keadaan eh, terancam ya dalam tanda kutip terancam gitu, nanti kita bisa lebih santai, bisa lebih rileks dari biasanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa latihan ini itu sangat tidak cocok ya, tidak cocok untuk ibu hamil ya, ibu hamil dan untuk beberapa kondisi kesehatan yang serius ya, termasuk di sini disebutkan itu ada diabetes, kemudian sleep apnea, epilepsi, kecemasan, gangguan panik atau masalah kardiovaskular atau problem jantung. Jadi misal orang lagi cemas atau lagi panik itu mungkin dari teman-teman penonton ada yang gampang panikan atau gampang cemas. Nah, waktu panik, waktu cemas jangan latihan menahan nafas dulu ya. Latihannya apa? Latihannya yang sudah di video-video sebelumnya itu ada nafas khusus untuk panic attack itu. Latihannya nafas pelan, nafas lambat, nafas dalam. Nah, gitu. Ya, selanjutnya. Nah, ini nafas yang bisa kita pakai ya untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi ya dan untuk nafas ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan pada paru ya, pada paru kita ya. Namanya box breathing atau napas kotak. Ya, mungkin pemirsa sudah banyak atau ada yang pernah mendengarnya. Latihan ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk pemulihan pernapasan. Pernapasan kotak secara tradisional dipraktikkan oleh personel militer untuk menyeimbangkan sistem saraf otonom atau autonomic nervous system-nya. Latihan ini dirancang untuk menciptakan keadaan waspada yang rileks. Ada berbagai versi latihan ini tergantung pada scoreboard Anda. Jadi nafas kotak ini dipakai untuk latihan untuk personel militer untuk menyeimbangkan sistem saraf otonomnya. Nah, kalau kita mau latihan ini, box breathing atau napas kotak ini ya, kita nanti akan lebih waspada yang rileks itu maksudnya kita terjaga tapi rileks gitu. Jadi terjaga itu kan ada yang terjaga mawas atau tegang gitu ya. Ya kita bisa terjaga kalau sering latihan box breathing ini, kita bisa tetap di dalam kondisi terjaga tapi tetap rileks.
Nah, gitu. Jadi terjaga rileks itu maksudnya apa? Misal salah satunya ketika kita mau ceramah atau mau pidato. Nah, itu kan kalau mungkin dicek gelombang otaknya mungkin ya bukan mungkin ya sangat sangat beta itu ya sangat 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 apa namanya sadar ya. Tapi waspada atau terjaga yang rileks. Jadi terjaga tapi bisa tetap rileks gitu. Bukan terjaga yang tegang, yang sepaneng gitu. Jadi kalau terjaga kemudian sepaneng atau tegang ya tentu nanti hal-hal yang mau disampaikan, hal-hal yang mau diutarakan biasanya kan hilang. Tapi kalau kita bisa tetap di dalam keadaan terjaga dan tetap rileks ya maka ketika mau berbicara akan tetap lancar, ketika mau memaparkan sesuatu ya tetap tersampaikan sebagaimana yang telah dirancang sebelumnya. Nah, latihannya napas kotak atau box breathing. Nah, ini ada penelitian ya, beberapa penelitian yang saya kutip dari sumber-sumber jurnal ini. Jadi, yang pertama ini judulnya Effect of Box Breathing Technique on Lung Function Test. Jadi, di jurnal ini itu menjelaskan efek teknik nafas kotak ini untuk fungsi paru. Hasilnya, ini hasilnya. Terdapat peningkatan signifikan fungsi paru di antara para peserta setelah 2 sesi setiap hari dari teknik pernapasan kotak selama periode 30 hari. Jadi, desain dari penelitian ini adalah nafas kotak tadi yang dipraktekkan selama 2 sesi setiap harinya. Jadi sehari itu 2 kali selama 30 hari. Nah, itu diketahui dapat meningkatkan secara signifikan fungsi dari paru. Nah, kemudian parameter lainnya meningkat secara sekitar 10%, tetapi tidak secara signifikan. Saya baca sekilas itu parameter lain itu misal kayak SpO2, ya, itu meningkat, cuma nggak terlalu signifikan dan lain-lain. Dan variabel-variabel yang lain itu juga meningkat, cuma kurang signifikan gitu. Cuma secara keseluruhan ya, nafas kotak itu dapat meningkatkan fungsi paru ini di subjek yang telah diteliti ini. Nah, teman-teman nanti boleh membuktikannya, coba dibuktikan, iya atau enggak sih. Ya parameternya apa ya? Parameternya nanti diukur tentu secara subjektif ya. Misal teman-teman biasanya kalau bertemu atau berhadapan dengan orang baru atau di tempat umum gitu groginan atau eh, gampang panik atau cemas atau apa ya. Nah, setelah latihan ini sering rutin latihan ini gimana? Lebih tenang enggak? Lebih nyaman enggak? Kemudian ini di jurnal kedua ya. The effect of box breathing on sleep disorder in elderly at Teresna Wirda Social Institution. Jadi penelitian yang pertama ini ada di negara mana saya lupa. Intinya tidak di Indonesia ini. Yang kedua ini di Indonesia. Jadi kesimpulan atau hasil dari penelitian yang kedua ini, teknik pernafasan kotak dapat menjadi intervensi yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur pada individu lansia atau lanjut usia. Ini penelitian ini di panti panti sosial gitu, panti lansia gitu. Jadi saya baca latar belakangnya sekilas itu kan banyak lansia di sana itu susah tidur ya. Jadi mungkin menurut peneliti sih dituliskan itu memang kalau lansia itu kan banyak yang mengalami problem susah tidur ya, termasuk di panti panti ini, panti sosial ini dan diteliti dan diberikan intervensi nafas kotak ini dan hasil penelitian menunjukkan peningkatan kualitas tidur yang signifikan secara statistik. Jadi setelah diberikan teknik ini ya para peserta atau partisipan itu kualitas tidurnya jadi membaik atau meningkat nah secara secara statistiknya. Nah, maka tentu itu ya itu untuk subjek itu ya. Makanya silahkan teman-teman atau penonton sekalian nanti coba dibuktikan dengan dirinya sendiri. Ya apa enggak sih? Nah, gitu. Jadi kalau yang
jurnal pertama ini tadi 30 hari periodenya. Kalau jurnal yang kedua ini, kalau tidak salah itu 4 hari intervensinya itu, selama 4 hari. Coba nanti saya buka lagi anunya, metodenya. Nanti teman-teman yang mau jurnalnya secara lengkap, boleh nanti komen di YouTube kita. Silakan komen di bawah di YouTube, nanti kita share jurnalnya. Nah, sekarang kita langsung ke nafas kotaknya. Nah, gimana nafas kotaknya ini? Box breathing-nya, caranya ini. Nah, yang pertama, tentukan dulu ya, scoreboard-nya diketahui dulu. Setelah mengetahui scoreboard, nanti teman-teman scoreboard-nya gimana? Di bawah 15 detik atau di atas 15 detik. Bagi yang scoreboard-nya di bawah atau kurang dari 15 detik, jadi 15 detik ke bawah, nafas kotaknya 2-2-2. Jadi 2-2-2 itu maksudnya tarik nafas 2 detik, kemudian, oh ya, nafasnya tetap ya, nafas pakai hidung. Ya, jadi tarik nafas, hembuskan nafas, pakai hidung. Yang dipakai adalah nafas perut, nafas diafragma. Tarik nafas 2 detik. Nah, jadi udara masuk, dimasukkan ke perut, diafragma mengembang, kemudian tahan 2 detik, kemudian buang nafas 2 detik, tahan nafas 2 detik, tarik lagi 2 detik. Nah, gitu. Jadi tarik 2 detik, tahan 2 detik, hembuskan 2 detik, tahan 2 detik, tarik 2 detik lagi. Nah, selama minimal ini 5 menit. Nah, kalau di jurnal tadi, jurnal yang pertama tadi itu perlakuannya sehari 2 kali ya. Jadi kalau teman-teman praktek sehari 2 kali, misal 5 menit berarti pagi 5 menit, nanti menjelang tidur 5 menit. Atau pagi 10 menit, menjelang tidur 10 menit. Ya silakan, boleh dicoba-coba dulu ya. Nah ini minimal ini 5 menit ya, dilatih 5 menit. Nah namun jika skor boldnya lebih dari 15 detik, nah jika skor boldnya lebih dari 15 detik, boleh pakai 4-4. Jadi tarik nafas 4 detik, tahan nafas 4 detik, buang nafas 4 detik, tahan 4 detik, tarik lagi 4 detik, dan seterusnya. Sama, ini 5 menit, minimal 5 menit. Ya, ini akan memberikan manfaat jika dipraktekkan. Ya, jadi silahkan teman-teman atau penonton yang menyaksikan video ini boleh dicoba. Jadi boleh dibuktikan. Ini tenan apa enggak sih? Nah, silahkan dibuktikan ya. Nah, ini yang kedua, persiapan untuk berbicara di depan umum. Ya, jadi ini kalau teman-teman yang mau jadi pembicara, yang mau latihan jadi pembicara, kalau sudah pembicara ya tentu sudah terbiasa ya, sudah rileks ketika ngobrol. Tapi kalau misalnya mau sidang tugas akhir atau mau apa namanya ujian lisan, nah ini persiapannya ini. Anda dapat menggunakan latihan pernapasan untuk mencapai keadaan flow. Flow itu kalau dalam psikologi itu keadaan mengalir, menyatu. Nah, itu flow. Flow dengan ya dengan apapun, misal lagi ngobrol ya kita bisa menyatu atau mengalir di dalam obrolan kita. Kalau kita sedang eh, bagi terapis misalnya sedang mijet ya kita flow, kita masuk mengalir di dalam cara kita memijat memijat pasien ya dengan apapun itu ya. Kalau kita lagi nyetir ya kita flow mengalir di dalam kondisi kita sedang menyetir ya. Flow itu keadaan kita menyatu, mengalir di dalamnya tapi tetap di dalam kondisi waspada. Maksudnya terjaga, bukan waspada, terjaga. Di mana pikiran Anda rileks dan waspada secara bersamaan. Saya pribadi menggunakan urutan berikut untuk berbicara di depan umum.
memasuki keadaan flow, fokus perhatian, dan tetap hadir. Latihan yang sama dapat digunakan untuk wawancara, presentasi, pertunjukan, dan olahraga. Kualitas tidur yang baik sangat penting. Kemampuan Anda untuk memfokuskan pikiran di bawah tekanan sangat bergantung pada malam sebelum. Nah, jadi kalau paginya mau mau apa namanya mau ujian lisan misalnya, malamnya jangan belajar larut malam, Pak. Ngeblank. Jadi kalau mau ujian lisan, malamnya cukup baca 30 menit, 1 jam, setelah itu tidur yang cukup. Ini tipsnya begitu ya. Setelah itu tidur yang cukup, karena dengan tidur yang cukup akan memberikan energi yang jauh lebih bermanfaat nanti di pagi harinya daripada latihan ngapal ketek semalaman, wah paginya hilang semua nanti kalau kita kurang tidur ya. Nah, ini tipsnya ini di malam sebelumnya ya. Jadi, misal kita pidato mau mau ujiannya pagi tadi ya. Tadi malam di malam kita latihan ini, latihan bernafas ringan. Malamnya kita latihan nafas ringan. Napas ringan untuk menciptakan rasa kekurangan udara selama 15 menit sebelum tidur. Jadi daripada sebelum tidur itu kita tegang ngafalin teks atau tegang belajar, ya cukup belajar beberapa saat setelah itu ini fokus ke latihan nafas saja. Ya. Di latihan nafas 15 menit sebelum tidur nafas ringan. Di nafas ringan sedikit dan dalam. Ringan sedikit dalam. Nah, ini adalah kata kunci ya, harus diulang-ulang terus. Nafasnya ringan, sedikit dan dalam. Dan yang kedua, bernapas melalui hidung saat bernapas melalui hidung saja selama tidur. Nah, gimana caranya ya? Di plaster ya. Di plaster pakai plaster tidur, plaster khusus tidur ya. Ini yang dianjurkan pakai plaster khusus tidur. Silakan nanti beli di toko kesehatan banyak. Jadi yang pertama, bernapas ringan untuk menciptakan rasa kekurangan udara tadi untuk melatih kita lebih adaptif ya. Selama 15 menit, setelah itu pas tidur di plaster. Jadi pas sambil napas itu sudah plasteran. Jadi nanti kalau ketiduran sudah aman. Nah, terus ini kalau sudah mau presentasi, sudah mau ujiannya, sudah mau hari hanya, sudah di hari hanya, 30 menit sebelumnya, nah, tipsnya ini. Relaksasi pikiran. Nah, relaksasi pikiran dengan apa? Dengan cara napas 55. Nggak usah lama-lama ya, secukupnya lah. 5 menit boleh, 10 menit boleh. Atau, ya kan daripada kita menunggu waktu giliran kita misalnya. Kalau kita mau ujian nih, mau ujian lesan, daripada kita menunggu antrean, kita panik, nafas 55. Nafas 55 ya semampunya ya. Kalau masih ada waktu, tingkatkan keterjagaan dengan cara napas tahan. Napas tahan itu gini caranya. Jadi boleh dilakukan sambil duduk, boleh, sambil berdiri boleh. Nah, kalau sambil berdiri, caranya gini. Eh, Nafas dulu, tarik nafas, hembuskan nafas, tarik nafas, hembuskan nafas. Kemudian tahan nafas, ya. Pas hembuskan nafas, kemudian nafasnya ditahan. Boleh dengan dicubit hidungnya atau nggak dicubit, nggak apa-apa. Yang penting ditahan. Nah, ditahan nafas, kemudian jalan 10 atau 15 langkah lah. Kalau sudah nggak kuat, misal 10 langkah sudah nggak kuat, maksudnya muncul hasrat pengen nafas, sudah berhenti, mulai tarik nafas. Nah, gitu diulang-ulang. Itu cara untuk meningkatkan keterjagaan. Atau kalau sambil duduk juga bisa. Kalau misal sambil duduk, berarti pas duduk gitu, nafas biasa, kemudian pas hembuskan nafas, tahan nafas kurang lebih 5 sampai 10 detik ya. 5 sampai 10 detik setelah itu setelah hampir nggak kuat maksudnya muncul hasrat pengen nafas itu langsung segera tarik nafas. Nah, lakukan diulangi sampai nanti terasa nyaman. Latihan ini akan memungkinkan Anda untuk menjauhkan Anda dari overthinking. Ya, jadi kalau latihan ini
insya Allah nanti menjauhkan kita dari overthinking. Saya nanti bisa nggak ya? Saya nanti lolos nggak ya? Nah itu. Jadi overthinking itu justru akan memperburuk keadaan. Nah, daripada kita beroverthinking, ya latihan ini nanti sambil menunggu ya latihan ini. Kayak gitu ya. Saat Anda memasuki ruangan untuk memberikan presentasi, sebar perhatian Anda ke seluruh tubuh Anda. Coba imajinasikan ya. Jadi imajinasikan teman-teman mau ujian nih misalnya, atau mau pidato. Pas masuk ruangan, imajinasikan seluruh perhatian teman-teman itu menyebar ke seluruh tubuh. Menyebar perhatian ke kepala, ke leher, ke pundak, ke tangan, ke rongga-rongga dada, ke perut, ke pinggang, ke kaki. Ya, rasakan ya, sadari. Sadari seluruh tubuh perhatiannya. Ya. Jadi sadari perhatiannya ke seluruh tubuh. Masuklah ke ruangan dengan setiap sel tubuh Anda. Jadi sadari sangat ini relaksasi yang sangat dalam tentunya ini ya. Jadi masuklah ke ruangan dengan setiap sel tubuh Anda. Selama presentasi, arahkan perhatian Anda ke tubuh Anda. Bukan hanya terfokus di kepala, maksudnya jangan hanya fokus di sini saja, tapi sebarkan perhatian ke seluruh tubuh. Sadari bahwa perasaan sesak napas, depersonalisasi, dan merasa keluar dari tubuh yang kadang-kadang menyertai kecemasan saat tampil adalah gejala dari hiperventilasi kronis. Bukan tanda bahwa Anda tidak mampu melakukan tugas tersebut. Tampil dengan setiap sel tubuh Anda. Jadi pas eh, pas perform gitu ya, sadari bahwa teman-teman itu sedang tampil, sedang berbicara, sedang menyampaikan bersama seluruh sel di tubuh dari teman-teman semua. Ya, dengan begitu insya Allah nanti performnya lebih rileks, lebih nyaman, lebih mudah dipahami oleh eh, audiennya dan sebagainya. Ya, sudah ya. Materi kali ini atau ngaji sore hari ini demikian. Kita untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan minggu depan, kita sudah masuk ke bab selanjutnya. Kita sudah masuk ke bab 3. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.